Halo, selamat pagi. Jumpa lagi kita di pembelajaran IPA kelas 8 tentang sistem gerak pada hewan. Kompetensi dasarnya menganalisis gerak pada makhluk hidup, indikator menjelaskan keterkaitan bentuk tubuh dan kecepatan gerak hewan, dan mendeskripsikan cara gerak hewan pada masing-masing habitat. 10 hewan paling cepat lari dan tak terkalahkan. Hai semuanya, selamat datang kembali di Hewan Populer. Tahukah kamu bahwa pelari tercepat di dunia adalah Usain Bolt? Ia memperoleh medali emas sebanyak 11 kali dengan memenangkan kejuaraan dunia. Jarak tercepat yang bisa ditempuh oleh Usain Bolt adalah 400 meter yang dicapai dengan waktu 45,28 detik. Wah, sangat mengagumkan ya. Tapi, jika di dunia manusia kita bisa menobatkan seorang pelari, apakah di dunia hewan juga ada pelari yang uluh? Dan adakah yang bisa mengalahkan kecepatan berlari manusia? Atau, jika kamu dihadapkan dengan 10 hewan tercepat, apa sih yang bakal kamu lakukan? Jangan sampai kenyataan ya teman-teman, karena berikut ini kita akan menjelaskan 10 hewan paling cepat larinya dan mungkin akan mengalahkan Usain. 10. Cheetah. Hewan yang satu ini adalah hewan yang memiliki kemampuan berlari dengan kecepatan 120 km per jam. Selain itu teman-teman, ia juga menggunakan kecepatan berlarinya untuk memburu mangsa yang diincarnya. Tapi jika diperhatikan wajahnya sangar juga ya. Dikutip dari nationdeveloper.wordpress.com, cheetah adalah makhluk hidup tercepat yang pernah hidup di daratan. Bisa mencapai kecepatan 112 km per jam sampai 120 km per jam hanya pada lintasan sepanjang 460 meter atau 500 yard. Kemampuannya berakselerasi juga nggak bisa ditandingi oleh makhluk hidup apapun. Cheetah bisa mencapai kecepatan 0 km per jam sampai 110 km per jam hanya dalam waktu 3 detik. 9. Pronghorn. Hewan yang memiliki kecepatan berlari kedua yakni pronghorn. Kenapa demikian? Karena pronghorn ini mampu berlari dengan kecepatan 88,5 km per jam. Dikutip dari laman www.tahupedia.com, walaupun bukan termasuk dalam golongan hewan antelope, namun pronghorn merupakan hewan yang memiliki tanduk bercabang dan menjadikan satu-satunya hewan bukan antelope yang memiliki tanduk. Biasanya, tanduk betina itu lebih kecil daripada jantan. Pronghorn sendiri memiliki tinggi 90 cm, kemudian tanduk yang dapat mencapai 50 cm. Beratnya adalah 35 sampai 70 kg dan umur hidupnya bisa mencapai 10 tahun. Hewan ini hanya dapat ditemukan di Amerika Utara, yaitu selatan Kanada hingga bagian utara Meksiko. Walaupun pronghorn lebih lambat daripada cheetah, namun pronghorn memiliki jantung dan paru-paru yang besar, sehingga memungkinkan mereka untuk mempertahankan kecepatan lari mereka lebih lama dibandingkan cheetah. 8. Springbok. Sama halnya dengan kijang pronghorn, hewan springbok yang satu ini mampu berlari dengan kecepatan 88,5 km per jam. Hewan ini tergolong dalam jenis antelope, tapi ukurannya itu lebih kecil yang membuat hewan ini jarang dikenali untuk golongan antelope. Panjang tubuhnya itu hanya sekitar 1,2 sampai 1,4 meter. Tingginya 74 sampai 89 cm. Tetapi, karakteristik hewan ini merah kecoklatan dengan warna putih di bagian bawah tubuhnya yang membuatnya sangat indah untuk dilihat. Hewan ini tergolong unik dalam bertahan hidup di musim kering bahkan tanpa minum air. Dikarenakan springbok hanya membutuhkan air yang berasal dari tumbuhan yang dimakannya. Biasanya, springbok makan ketika sebelum subuh di mana tumbuhan tersebut memiliki kadar air yang tinggi. Dalam beberapa kasus ekstrim, bahkan dikatakan springbok ini tidak memerlukan air minum sepanjang hidup mereka. Dilansir dari www.brilio.net, springbok yang mempunyai kecepatan 55 mil per jam yang setara dengan 88,5 km per jam. Umumnya, hewan ini berada di bagian selatan dan barat daya Afrika. Yang khas pada hewan ini adalah wajah putih dengan garis-garis gelap di sepanjang hidung. 7. Wildebeest.
Wildebeest termasuk hewan yang memiliki kecepatan lari yang cukup tinggi karena mereka akan berlari dengan kecepatan 80,5 km per jam untuk menghindar dari pemangsa. Hewan ini teman-teman adalah makanan favorit dari si kucing besar karena komunitasnya tergolong banyak. Hewan yang satu ini juga bisa hidup sampai 20 tahun lamanya. Berat dari hewan ini bisa mencapai 120 sampai 300 kg. Kemudian panjang bisa mencapai 2,4 meter dan tinggi hingga 1,4 meter. 6. Black Buck. Hewan yang termasuk dalam golongan rusa jantan ini memiliki fitur warna yang tergolong unik dengan warna hitam pekat dan campuran putih yang biasanya terdapat di bagian perut, lingkaran mata, dagu, dada, dan bagian kaki dalam. Hewan ini memiliki tanduk spiral yang panjang dan runcing. Bahkan, panjang tanduknya itu bisa mencapai 79 cm loh. Berat dari rata-rata black buck ini adalah sekitar 32 sampai 43 kg dengan panjang tubuh mencapai 120 cm. Biasanya, dalam satu kelompok rusa yang terdiri dari 5-50 rusa, hanya terdapat 1-3 rusa jantan saja. Selain itu, hewan ini juga dapat berlari dengan kecepatan 80 km per jam untuk mendapatkan mangsanya. 5. Singa. Raja hutan yang satu ini tentunya sudah gak asing lagi kan? Bahkan gak diragukan kecepatan berlarinya. Sebab ia mampu berlari dengan kecepatan 80 km per jam, apalagi saat berburu. Nah, kebanyakan dari hewan spesies kucing biasanya hidup sendiri. Namun berbeda ya dengan singa. Singa telah menjadi salah satu hewan yang menerapkan sistem kelompok. Di mana di dalam satu kelompok singa terdapat 5-10 singa dan ada 2-3 singa jantan. Di dalam kelompok tersebut biasanya singa betina lah yang melakukan perburuan. Sedangkan singa jantan biasanya beristirahat dan tidur-tiduran doang yang bahkan bisa mencapai 16-20 jam per harinya. Akan tetapi, para singa jantan ini aktif di malam hari. 4. Anjing liar Afrika. Anjing yang satu ini bukan anjing biasa loh. Walau dinobatkan sebagai hewan yang memiliki kecepatan berlari hingga 72 km per jam, tetapi hewan ini ternyata sudah hampir punah yang dinyatakan oleh IUCN. Anjing pemburu Afrika atau anjing loreng Afrika adalah anjing asli Afrika Sub-Sahara. Ini adalah yang terbesar dari keluarganya di Afrika dan satu-satunya anggota genus Lycaon yang masih ada. Perbedaan dengan spesies Canis adalah terletak pada jari kaki dan gigi mereka yang lebih sedikit, yang sangat khusus untuk makanan hypercarnivora. Anjing liar Afrika digolongkan sebagai fauna yang terancam punah karena telah menghilang dari sebagian besar habitat aslinya. Populasinya saat ini diperkirakan hanya sekitar 39 subpopulasi yang terdiri dari 6.600 individu dewasa dan hanya 1.400 ekor yang diperkirakan tumbuh sepenuhnya. Mereka ini teman-teman adalah pelari yang sangat kuat dan bisa mencapai kecepatan rata-rata 72 km per jam dan 48 km per jam dengan jarak 4,8 km. 3. Jackrabbit. Pernahkah kalian mendengarkan hewan yang bernama jackrabbit? Atau teman-teman pernah mendengar kisah dongeng si kelinci dan kura-kura? Walaupun hanya sebatas dongeng, ternyata hewan ini memiliki satu fakta tentang ia yang dapat berlari kencang. Hewan kecil ini bisa mengalahkan predator mereka dengan kecepatan 45 mil per jam atau setara dengan 72 km per jam melalui kombinasi lompatan dan zigzag. Bahkan, hewan yang berada dalam keluarga Leporidae ini bisa melakukan lompatan yang mengesankan sejauh 3 meter dalam satu tolakan. Widih, hebat banget ya. Bisa jadi atlet nih. 2. African Wild Dog. African Wild Dog atau yang biasa disebut anjing liar Afrika adalah mamalia karnivora yang hanya dapat ditemukan di Afrika daerah sabana dan daerah berhutan ringan lainnya. Anjing ini bisa menempuh jarak 71 km dalam 1 jam. African Wild Dog memiliki panjang ukuran tubuh mencapai 85 sampai 141 cm dengan berat tubuh dari 18 sampai 34 kg. Dengan umur hidup bisa mencapai 10 sampai 12 tahun. Hewan ini termasuk jenis karnivora dengan makanan utama yaitu seperti antelope, gazelle, warthog, wildebeest, tikus maupun burung. Hewan ini termasuk dalam hewan yang berkelompok dengan jumlah 6 sampai 20 di dalam satu kelompok. Jangkauan wilayah setiap kelompok pun mencapai 1.500 km persegi. 1. Kanguru.
Kanguru merah atau bahasa ilmiahnya disebut Macropus rufus merupakan salah satu jenis mamalia berkantung asli Australia. Sesuai dengan namanya, hewan ini memiliki warna merah sehingga membuatnya sangat mencolok dengan spesies-spesies kanguru lainnya. Kanguru merah merupakan marsupial terbesar di dunia yang masih hidup dan mamalia asli Australia terbesar. Habitat hewan yang memiliki kecepatan 71 km per jam ini berada di pedalaman benua Australia, mulai dari wilayah subur di selatan, pesisir timur, hingga hutan hujan di utara. Nah, demikianlah sederet hewan darat yang memiliki kemampuan berlari dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi oleh manusia. Dan dari semua hewan tercepat di dunia, mungkin yang paling populer adalah cheetah, iya kan? Oke teman-teman hewan populer, terima kasih selalu setia menonton video kami. Sampai jumpa ya di video berikutnya. Nah, tentang sistem gerak pada hewan. Sistem gerak pada hewan itu berdasarkan jenis hewannya terbagi menjadi dua, yaitu vertebrata atau juga bisa disebut dengan endoskeleton, memiliki rangka dalam, dan invertebrata atau avertebrata adalah yang disebut juga dengan exoskeleton, rangka luar, di mana endoskeleton adalah hewan bertulang belakang, sedangkan exoskeleton adalah hewan tidak bertulang belakang. Nah, sekarang perhatikan gambar hewan-hewan berikut. Mengapa ya hewan-hewan itu dapat bergerak? Kita perhatikan bahwa hewan-hewan pada gambar ini memiliki struktur tubuh yang berbeda-beda dan sistem gerak pun berbeda. Sebutkan nama-nama hewan berikut ini ya dan golongkan berdasarkan jenisnya. Oke, kalau sudah digolongkan. Oke, bagaimana? Sudah digolongkan apa belum? Ya, perhatikan dengan seksama struktur tubuh dari hewan-hewan yang ada di gambar ini. Pasti memiliki perbedaan kan? Sekarang kita akan membahas tentang ikan. Bagaimana ya ikan itu dapat bergerak dan berpindah tempat? Selain memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik agar dapat berenang ke segala arah di dalam air, ternyata ikan membentuk tubuh yang torpedo atau streamline, otot dan tulang belakang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip tambahan untuk menjaga keseimbangan, memiliki gelembung renang yang berfungsi mengeluarkan gas untuk gerakan naik dan turun, dan ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan sehingga ikannya dapat bergerak. Audio Jungle. Oke, yang kedua adalah gerak hewan yang hidup di udara. Gerak hewan di udara melawan arah gravitasi bumi. Jika kita renungkan, tentu tidak mungkin suatu benda dapat melayang di udara, karena segala sesuatu yang dilempar ke atas pasti akan kembali jatuh. Lalu bagaimana seekor burung dapat terbang bebas di angkasa? Oke, kita lihat penjelasannya berikut. Ketika burung terbang, udara akan mengalir di bagian atas dan bawah burung. Saat mengepakkan sayapnya, udara di bagian atas tubuh burung akan mengalir ke bawah, sehingga akan terbentuk gaya yang mendorong tubuh burung ke bagian atas. Dengan begitu, burung dapat bertahan di udara dan harus memiliki gaya angkat lebih besar daripada gravitasi bumi, di mana seekor burung mempunyai sayap. Sayapnya itu tersusun atas kerangka otot yang kuat dan ringan ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang gerak hewan di darat. Kita perhatikan, itu ada seekor harimau, dan ketika gajah ya melawan kijang, siapakah yang akan menang? Yang pasti jawabannya adalah kijang akan menang karena adanya perbedaan struktur rangka dan otot serta bentuk kaki yang lebih ramping sehingga mampu menyimpan elastis lebih tinggi yang menyebabkan kijang saat berlari lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Sedangkan gajah
memiliki massa tubuh sangat besar. Akibatnya, untuk bergerak, gajah harus melawan inersianya yang lebih besar. Nah, inersia di sini adalah kelembaman, di mana kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan diamnya. Sistem gerak reptil. Jenis apa saja ya yang tergolong ke dalam hewan reptil? Mau tahu jawabannya? Kita lihat gambar berikut ini. Hewan yang termasuk dalam kategori reptil yaitu kadal, tokek, ular, buaya, iguana dan sebagainya. Nah, di sini salah satu kita ambil contoh adalah pergerakan ular yang memiliki sistem gerak merayap atau melata baik di atas tanah, air, pohon maupun pada saat berenang di dalam air. Struktur tulang ular terdiri dari tulang tengkorak, ada tulang badannya, ada tulang ekornya. Nah, pada tulang badan, ular itu terdiri atas ratusan buah ruas tulang belakang. Sedangkan pada bagian tulang rusuknya, terhubung dengan tulang belakang dibalut dengan otot-otot yang lentur dan kuat. Karena bentuk tubuh dan banyaknya ruas tulang belakang inilah yang menyebabkan ular bergerak dengan berbagai macam gerakan. Contohnya seperti mengeliat, meliuk-liuk, dan mengerutkan ototnya agar badannya dengan cepat dan dapat berpindah ke tempat yang dituju. Ya, jadi itu sistem gerak contohnya pada ular. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, yang berikutnya adalah sistem gerak pada amfibi. Nah, contoh sistem gerak berikutnya adalah dari amfibi yaitu pada hewan kodok atau katak, di mana konstruksi tulang katak terdiri dari tulang badan, tulang anggota gerak dan tulang tengkorak atau kepala. Ya, jadi amfibi ini memiliki sendi baik di bahunya, siku, tangan, lutut, pinggul, pergelangan kaki, dan sendi ini memudahkan hewan amfibi seperti katak untuk melompat. Nah, karakteristik tulang tengkorak katak itu berukuran kecil dan hanya memiliki sedikit tulang. Karena tulang kepala katak ini sangat ringan namun layaknya dinosaurus ya. Selain itu, postur badan katak juga ditopang oleh tulang belakang, di mana fungsi tulang belakang tersebut untuk menahan berat tubuh bagian depan dan belakang katak. Katak ini memiliki kaki yang sangat panjang dan struktur otot yang kekar dan padat, dilengkapi selaput yang memudahkan dalam berenang. Jadi kita perhatikan di situ gambarnya ya. Di bagian kakinya itu ada selaputnya. Nah, dengan adanya selaput renang ini, katak dengan mudah dapat bergerak lincah di dalam air maupun di darat.
Oke, terima kasih sudah menonton video ini dengan baik ya. Kapan perlu kalau ada misalkan ada hal-hal penting silakan dicatat di buku tulisnya ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada manusia. Jadi, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Salam SFD.